Nityananda because he's Balarama. Beliau dikatakan sebagai yang dipuja oleh seluruh alam semesta karena beliau sendiri adalah Mahavishnu, Garbhodakara Sai, kemudian adalah Sri Krishna. Who is the embodiment of happiness? Dan orang-orang tidak mengetahui beliau Nityananda, beliau mengetahui Wisnu yang tersebut. Infinite mercy is the means for delivering the souls. Beliau adalah karunia yang menyelamatkan para jiwa Who are drowning in the age of Kali. Jiwa-jiwa yang tenggelam dalam zaman kali ini. And who by performing Sri Harinam Sankirtan. Dan dengan menjalankan Harinam Sankirtan, Sri Hari Eradicated the false pride of the ocean of repeated birth and death. Menghilangkan semua kebanggaan kelahiran kematian. Who said to Chaitanya Mahaprabhu, "Oh brother Gauranga, what will be the destination of the sinful souls of Kali Yuga, and how can they be saved?" Jadi bagaimana orang-orang yang di zaman Kali Yuga ini bisa diselamatkan? Please make a system where they can be easily. Mohon buatlah sistem agar mereka Wandering around Bengal, yang approach the door of every home. Yang berkeliling di seluruh Bengal ke setiap rumah-rumah. And with upraised arms said, dan mengangkat kedua tangannya. Without inhibition, all of you together continuously chant Harinam. Dengan berdua melakukan Harinam terus-menerus. If you do that, I will take the responsibility to deliver you from the ocean. Jika engkau melakukan kegiatan tersebut, maka saya akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan Anda. So when you dance with him. Jadi karena itulah ketika menari, naikkan kedua tangan Prabu semua. Who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death? Jadi Agastya Muni yang menghirup, menyedot semua lautan kelahiran kematian. Agastya Muni swallowed the whole ocean. Karena Agastya Muni yang menghirup lautan. So look out for him. So you know how he did that? Jadi bagaimana cara beliau melakukannya? I always wondered how could he drink that whole. Jadi dia berpikir bagaimana caranya bisa menghisap lautan, seluruh lautan. So one time the demons had been kicked out of the heaven where they lived. Ya, satu waktu ada raksasa yang ditendang keluar dari wilayahnya. So they were hiding at the bottom of the ocean. Jadi dia sembunyi di tempat yang paling dalam dari lautan. Then they come out at night and make trouble. Dan kemudian keluar malam hari untuk membuat masalah. And nobody could find them in the ocean. Jadi tidak ada yang satu pun yang bisa menemui dirinya di lautan tersebut. Somehow they got Agastya Muni. Entah bagaimana orang-orang mendapatkan Agastya Muni. So he stood by the ocean and he chanted something. Jadi dia berdiri di lautan kemudian mengucapkan mantra-mantra. The whole ocean dried up and was shooting up in the air. Jadi kemudian lautan itu mengering dan air tersebut naik ke angkasa. And he just, it all became one handful. Kemudian tiba-tiba lautan tersebut menjadi hanya segenggam And he drank that. dan kemudian beliau meminumnya. Jadi tidak ada lagi lautan. It's like Shiva drank that. Seperti halnya Siwa yang meminum Big poison that Shiva drank. racun, namun beliau menaruhnya dari cakupan tangannya. So then they found the demons. Akhirnya mereka menemukan raksasa tersebut. And then he put it back. Dan kemudian akhirnya lautan tersebut dikembalikan lagi. That's why he's compared to that. Karena itulah Nityananda Prabu dibandingkan dengan Agastya Muni. Eternally, who wandered
in every path in Bengal, dancing and singing and calling out, Hari Bol, Hari Bol. Beliau pergi ke berbagai tempat di Bestowed merciful sidelong glances upon those who were not Navadvip dan mengatakan in themselves. Haribol dan memberikan pandangannya kepada para jiwa. I eternally worship Sri Nityananda Prabhu. Saya terus-menerus memuja The Krishna Bhakti, Nityananda Prabhu yang merupakan akar dari Krishna Bhakti, who held the supremely soft hand of his brother Gauranga Maharaj. yang menggenggam lengan dari Gauranga Mahaprabhu saudaranya dengan lembut, Whose heart became filled with the highest bliss yang when the two brothers gazed into each other's face. yang hatinya menjadi lembut ketika dua saudara ini saling memandang, And we wandered here and there, yang berpikir dari satu tempat ke tempat lain, delighting the townspeople with the sweet yang membahagiakan orang-orang di kota. When Srila Nityananda Prabhu placed his lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented and supremely potent Siapapun yang meletakkan kaki Padma Nityananda Prabhu di hatinya dengan membaca Nityananda Astakam ini, which is the reservoir of rasa, yang merupakan sumber dari the semua greatest rasa, treasure of the most exalted rasic Vaishnava. jadi merupakan adalah harta karun dari semua. Some people will say, well, Nityananda, he's Balaram, he doesn't have all the rasa. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nityananda Prabhu adalah Balaram karena beliau adalah Balaram, dia tidak memiliki Like Lakshman semua rasa. and Balaram, only the servant of Gauranga, because he's the supreme personality of servitor God. Jadi Nityananda Prabhu adalah pelayan dan dia adalah Tuhan yang melayani. And Gauranga is the supreme personality of Good. Gauranga. Jadi Gauranga adalah keberbedaan ketinggi Tuhan yang Maha Esa yang menikmati. He's the storehouse of the essence of Bhakti Rasa. Jadi beliau adalah penyimpan harta karun dari Bhakti Rasa, That bestows liberation to a fallen soul. dan bisa memberikan Remembers Nityananda's sublime. karunia pembebasan bagi orang yang mengingat diri dari Nityananda Prabhu. This Astaka is recited in the poetic meter known as Shikarina. Dan lagu ini bisa dinyanyikan dengan nada yang disebutkan. So that's a little bit about Lord Nityananda. Jadi itu sedikit tentang You Nityananda want to Prabhu. carry on, right? Jadi ingin, The original plan was to greet the deities at 6. jadi rencana sebenarnya hari jam ini adalah untuk greeting A little more than that. di kelasnya. But there's unlimited nectar in the holy name. Jadi namun ada karunia yang tak terbatas di dalam nama suci Tuhan. And in trying to catch hold of the lotus feet of Nityananda. Dan kita juga mencoba untuk mendekat kaki Padma Nityananda Prabhu. But they're easily available. Namun mereka karunia tersebut dapat mudah didapatkan. Goes out and asks me for a chance. Dan cara keluarlah Not very difficult. menyemangatkan meminta orang untuk mengucapkan nama si Tuhan. Hal itu tidak terlalu sulit. Doesn't get discouraged because so many people don't take it. Kita akan membuat diri kita menjadi patah semangat ketika semua orang tidak mau mengucapkannya. Doesn't get angry when people get angry at him. Oh ya, dia tidak menjadi patah semangat ketika semua orang mau mengucapkan nama si Tuhan. Tidak menjadi marah ketika ada orang yang marah kepadanya. Compassionate to everyone, even Jadai and Madai. Jadi beliau Nityananda Prabhu penuh karunia kepada semua orang seperti Jaga Madai. Madai tried to kill him. Di Madai mencoba untuk membunuh Nityananda Prabhu. And Lord Chaitanya was going to do an university. Di Chaitanya Mahaprabhu ingin. Afterward, Madai came to Lord Nityananda. Namun akhirnya Sometime after.
berikutnya kemudian pada akhirnya itu Madai mendekati Nityananda He Prabhu. said, I want a benediction. Saya inginkan karunia. I've offended so many people, I don't know, can't remember them. Saya melakukan banyak kesalahan kepada semua orang dan saya tidak mengingat kesalahan-kesalahan tersebut. And I want to apologize to everyone. Saya ingin minta maaf kepada semua orang. So give me the benediction that I can recognize all the people I've offended. Mohon berikan karunia kepada saya agar saya bisa mengenali lagi orang yang saya telah berbuat salah kepada mereka. Nitai said that's not possible, there are too many. Nitai mengatakan itu tidak terlalu So dimungkinkan karena begitu banyak. you have to serve everybody. Karena itu Anda harus melayani semua orang. So you build a bathing garden in the Ganga. Jadi buatlah tempat permandian di Sungai Gangga. The place is still there, but the Ganga is moved far away. It's called Madai Ghat. Jadi tempat itu masih ada di sana, namun Gangga Dewi lebih menjauh, agak jauh dari tempat tersebut. It's between the Namanya Chaitanya adalah Math Mariga. and Murari Gupta sides. Jadi itu dekat dengan Chaitanya Math dan Murari Gupta, rumahnya Murari Gupta. So he did that. He worked and dug and got all the stones and he built a beautiful ghat. Jadi akhirnya beliau bekerja keras untuk membuat tempat tersebut. And when people came to bathe, he would serve them and take care of their clothes. Ketika orang datang untuk mandi di sana, dia akan membantu orang tersebut dan menjaga pakaian mereka And chant 2 lakhs, dan mengucapkan puji Tuhan 2 lak 128 rounds. dari 100. Yeah, he's always chanting. Iya, dia selalu mengucapkan puji Tuhan. So he completely surrendered to Jadi Nityananda. sepenuhnya so many berserah prayers diri kepada Nityananda Prabhu. about all history of all the incarnations and how they were so merciful. He said, what about me? Why should I-" He knew all the previous incarnations and everything. He knew all about Nityananda because he was a Brahmin by birth also. Ya, jadi He just forgot everything. Madai mengetahui begitu banyak lila-lila dari avatar sebelumnya. So we can pray, Nityananda, help me to have compassion and love for everybody. Never get angry. Jadi Always chant the holy name. berdoa kepada Nityananda Prabhu bagaimana bisa menyelamatkan semua orang dan menjadi tidak marah. I was just listening to a lot of lectures about Nityananda yesterday. Kemarin beliau mendengarkan tentang pelajaran mengenai tentang Nityananda Prabhu And I had a stronger realization than before. dan itu membuat beliau menjadi lebih memiliki keinsapan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. When I got initiated, Ketika beliau diinisiasi, Prabhupada said, your name is Kavi Chandra. Prabhupada memberikan nama Anda adalah Kavi Chandra Das. And he didn't always say something, but he said, Kavi Chandra was a great devotee of Nityananda. Dia mengatakan Kavi Chandra adalah penyembah yang agung dari Nityananda. There's 3 Kavi Chandras in the Chaitanya Dharma. Nityananda Another's Prabhu. one of them. Jadi beliau adalah salah satu dari cabang dari pohon dari Nityananda Prabhu. But I thought right then I was a new devotee and very, enthusiastic. I thought I have to always do Sankirtan. Jadi saat itu beliau masih penyembah baru dan beliau semangat. Beliau hanya berpikir About Nityananda a lot, dia pergi keluar untuk menyembahkan It's a buku. special blessing, Jadi give me a better facility to remember Nityananda. Jadi untuk memberikan beliau untuk bisa mengingat Nityananda Prabhu dan itu adalah karunia ya untuk bisa membuat. There was another devotee got initiated at that time, Ada satu penyembah yang diinisiasi saat itu and he got the name Asura Kula Nashana. menamakan nama Asura Kulanasana. That's from that, That's all. it's from Yashoda. Ya. So he said, "You know who the demons are?" Kamu tahu siapa nama raksasa tersebut? He said, "Mayavadi." Dia bilang Mayawati. I said, "No,
Bukan. The scientists. Mengatakan itu para sarjanawan, para ilmuwan. So this is not to charm everybody, and Jadi Chandra Prabhu itu we carry his message and just ask everyone to chant. jadi meminta orang, semua orang untuk mengucapkan Tuhan. So somebody for the Harinam, please make a new nice mantra sign. Jadi para penyembah diharapkan yang Harinam untuk membuat papan nama suci Tuhan. Because it's scientific that if you read something while you're hearing it, you remember it much better. Di spanduk itu yang menuliskan mantra di Krishna sehingga semua orang bisa. So most people just pass